Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada sore hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menghirup udara segar, dan itu berarti kita masih hidup. Dan alhamdulillah kita bisa memanfaatkan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah kepadanya. Sore hari ini kita bersama-sama menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu atau mengaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hadir kita di masjid untuk menuntut ilmu ini dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada gilirannya dengan bertambahnya ilmu juga bertambah kuat iman kita dan bertambah banyak amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya lupa ingat ya. Seingat saya kita masih membahas di cabang iman yang nomor 12, yakni mengharap ridha atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun di situ judulnya ridho, mengharap ridho, tapi sesungguhnya yang dibahas di sini terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini sudah kita mulai dalam pertemuan yang terakhir, tetapi belum selesai kayaknya. Untuk itu saya akan mereview sebentar terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan sehubungan dengan cabang iman yang nomor 12 ini, yakni mengharap rahmat Allah ini. Dan nanti mudah-mudahan bisa selesai pembahasan kita dalam sore hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cabang iman ini didasarkan pada firman Allah yang ada di dalam surat ke-17 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang yang beriman itu adalah orang yang mengharap rahmat Allah dan takut kepada siksanya. Nah, sebelum cabang iman yang nomor 12 ini mengharap rahmat Allah, kita sudah membahas cabang iman yang nomor 11, yaitu takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah itu kesannya yang hadir di dalam pikiran kita, perasaan kita itu Allah maha kejam begitu. Takut siksanya. Nah, supaya perasaan kita itu imbang, tidak seakan-akan Allah itu maha kejam begitu, ya. Allah itu di sisi yang lain juga maha rahman, maha rahim, maha luas
rahmatnya, maha luas kasih sayangnya. Jadi inilah ya, sisi beragama kita itu harus imbang ini antara takut dengan harap gitu, ya. Antara kekhawatiran dengan harapan itu ya optimis tapi juga ada kekhawatiran juga. Jangan terlalu optimis juga, khawatir. Khawatir tapi juga jangan khawatir terus-terusan, ada optimisme, nah, begitu. Jadi apa namanya? Uh, ada keseimbangan jadinya dalam hidup kita ini. Kalau dalam diri kita itu yang ada kok hanya kekhawatiran atau sebaliknya yang ada hanya harap, terlalu optimis, itu ibarat burung atau ibarat pesawat, sebenarnya itu hanya punya satu sayap. Supaya lengkap ya sayapnya harus dua. Ada sayap kekhawatiran, ada sayap harapan. Termasuk dalam beribadah. Beribadah itu ya persoalan diterima dan tidak diterima itu kan sesungguhnya kita tidak tahu. Nah, sebaiknya dalam diri kita itu ada perasaan tadi itu. Khauf dan roja. Khauf itu khawatir, roja itu berharap. Ya. Jangan kalau rojak tok, optimis tok, itu kadang-kadang juga sok del-delan kita. Wah, ibadah kita pasti diterima. Dan kalau sudah diterima, wah pasti nanti kita mendapatkan surga. Jadi seakan-akan tuh kayak del-delan gitu. Padahal kan belum tentu. Tapi juga jangan khawatir, waduh jangan-jangan nggak diterima ibadah saya. Lalu kemudian lokro, lalu gue apa kita beribadah kalau nggak diterima itu. Jadi, nah makanya ya sekali lagi ada kekhawatiran, ada harapan. Nah dengan begitu lalu kemudian kita selalu introspeksi, waduh jangan-jangan sholat saya nggak diterima ya, jangan-jangan puasa saya nggak diterima ya. Oh berarti saya harus ada upaya untuk memperbaiki. Ya, itu. Kita juga berharap ya semoga lah ya, kita diterima. Sebab kalau nggak diterima, coba bayangkan kalau ibadah haji itu tewas capek, ongkosnya mahal, lalu kemudian isinya hanya khawatir nggak diterima, kan ya bubrah kan ya. Harus optimis juga diterima. Nah justru dengan diterima itu, dengan keyakinan diterima itu lalu mendorong diri kita untuk menjaga kemakburan haji itu. Karena kemakburan haji itu kan yang menjaga kita sendiri. Ya. Haji itu kan tandanya kalau diterima, kita menjadi baik. Oh berarti kalau begitu supaya kita ini haji diterima ya kita harus menjadi baik. Nah, begitu loh. Jadi itu perintah kepada diri kita sendiri jadinya. Dalam rangka untuk menjaga kemakburan haji. Nah ini pentingnya sekali lagi sisi apa Bu? Khauf dan roja. Sisi kekhawatiran dan sisi harapan. Ya, ini harus imbang. Jangan sampai sengkleh ya. Nah kenapa kita itu diperintahkan untuk bersifat roja kepada Allah, berharap kepada Allah? Ya karena rahmat Allah itu luas. Ya. Luas sekali rahmat Allah itu. Rahmatullahi wasi'at kulla syai. Jadi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Bahkan dalam Al-Quran itu sampai ada ayat yang menyatakan begini, katabat ala nafsihir rahmah. Allah itu mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk bersifat kasih sayang, bersifat murah, bersifat rahmah. Loh ini anehnya apa loh? Allah itu kan Tuhan itu bebas. Sekehendaknya, semaunya, apa saja tidak ada masalah Tuhan itu. Loh tapi kok mewajibkan?
mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah. Wong Allah itu bebas kok. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha berkehendak. Tapi sampai Allah itu mewajibkan kepada dirinya sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal kasih sayang. Dalam hal kemurahan. Nah, kemarin sudah kita bicarakan banyak toh di antara kemurahan Allah itu misalnya, coba bayangkan. Ya, misalnya uang kita itu baru niat baik saja itu kok sudah berpahala. Nah, itu kalau enggak saking murahnya Allah, apa ada itu? Kalau sudah berbuat baik, lalu Allah melipat gandakan sampai sekian banyak lipat, ratusan kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sekehendak Allah sendiri. Loh, itu kan murah sekali. Kalau manusia mana ada yang murah seperti itu? Memang ada manusia yang sok memberikan balasan berlipat-lipat itu. Tapi itu perjudian. Sing menang judi, nak sing kalah ya tambah bangkrut. Lah sing menang judi ki siji loro. Dadi akeh sing kalah. Tapi kalau Allah enggak, semuanya dijamin. Kalau asal kita mau berbuat baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau kita sok baik misalnya, memberikan bonus ya kepada pembantu. Kan ya paling bonusnya berapa paling? Sak murah-murahnya kita itu kan sekali gaji itu paling-paling itu. Kalau ditambahi baju bekas gitu. Kalau tambahi roti sing kira-kira ya wis itu wis murah wisan itu. Ngono wis apik wis menurut pembantu ngono kuwi. Tapi kalau Allah tidak begitu. Allah itu murah sekali. Ya. Segalanya diberi dengan berlipat-lipat. Loh, ini kan tanda kemurahan Allah itu. Coba niat saja sudah dibalas. Tapi kalau kita berbuat tidak baik, niat tidak baik belum dicatat. Ya. Kalau sudah berbuat jahat sekalipun itu dicatat hanya sebanding dengan amal perbuatannya. Salah satu ya salah satu, tidak sampai dilipat gandakan. Loh, ini kan ya begitu murahnya Gusti Allah toh itu. Nah, kalau begitu sampai orang kok kemudian amalnya lebih sedikit dibandingkan dengan dosanya, itu kan ya saking kebangetannya mungsone, bukan karena kesalahan Allah Subhanahu wa taala wis dimurahi kaya ngono kok isih durung hasil kan ya salah-salah dhewe. Loh, ewa segitu itu apa bahasa Indonesianya ya? Kalau manusia itu kok sampai berdosa juga masih diberi kesempatan untuk bertaubat, coba bayangkan. Sampai ditunggu kapan dia sampai mati itu masih ditunggu bertaubat itu. Diberi fasilitas demikian rupa banyak kemungkinan untuk menghapus dosanya. Ini semua merupakan tanda betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Masya Allah. Jadi ini yang harus kita yakini. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Murah. Dan kemurahannya Allah itu begitu luar biasa. Karena Allah sendiri yang mewajibkan terhadap dirinya untuk bersifat murah. Ya. Coba bayangkan ya, dulu pernah saya ceritakan toh ya, ada orang sudah pernah membunuh orang sampai 99 orang. Ya. Itu saja kemudian masih bisa diterima taubatnya. Asal betul-betul mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena luasnya rahmat Allah inilah ya, kasih sayang Allah inilah, kemurahan Allah inilah, maka sekali lagi harus menjadikan diri kita itu bersifat optimistik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersifat punya harapan besar kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pesimistik. Ya. Jangan pesimistik. Ya. Nah,
Sifat optimistik ini, ya, ini diantaranya diwujudkan dalam bentuk husnudzon kepada Allah. Ya. Husnudzon itu apa, Bu? Husnudzon itu apa? Baik sangka. Kalau suudzon, buruk sangka. Kita ini harus husnudzon, ya, kepada Allah. Sebenarnya husnudzon ini tidak hanya kepada Allah, ya, kepada siapa saja kita harus husnudzon, ya. Kepada semua orang harus husnudzon. Orang itu kalau sudah suudzon, berburuk sangka, itu semua orang jadi jelek, ya. Tidak ada yang baik. Dan itu merugikan diri kita sendiri. Tapi kalau kita husnudzon, insya Allah kemudian lalu itu akan membuat kita juga mendapatkan semacam energi positifnya, ya, mendapatkan semacam aura positifnya, begitu ya. Tapi kalau suudzon, buruk sangka, isinya lalu jadi elek kabeh. Ana wong tok-tok pintu ngono wis suudzon, iki paling njaluk sumbangan. Nah, padahal durung mesti ya toh. Ya. Lho nak njaluk sumbangan tenan nak misale iso ngeki malah apik. Ya, berarti itu ada ladang amal. Kalau toh misalnya tidak mau memberi juga bisa ngomong. Ya, bisa ngomong. Ya, maaf ini untuk sementara ini belum bisa bantu. Selesai. Asal dengan cara yang baik. Qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu sudah lebih baik dibanding dengan sedekah tapi yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati yang diberi sedekah. Jaluk meneh, rene meneh. Wah, ya toh, sakit. Meskipun diberi sekalipun itu menyakitkan. Lah, daripada menyakitkan itu Al-Qur'an mengatakan qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Nah, kalau yang paling bagus ya memberi dan memberinya dengan baik. Ya. Jadi baru tok-tok pintu aja sudah suudzon. Padahal Arabnya berkat ya toh. Bar akikah atau bar apa gitu, wah rugi akhirnya ya toh lah, rugi sendiri kalau kemudian ternyata enggak itu kan, ya misalnya terhadap istri, terhadap suami, ya itu, kalau suudzon bubrah, ya. Jadi lebih aku suudzon. Sebab kalau sudah suudzon, lalu kemudian yang muncul itu aura negatif tadi itu, energi negatif yang muncul, lalu kemudian akhirnya yang muncul ya yang buruk-buruk itu. Ya. Saya kira ceritanya sudah banyak. Ya. Keburukan-keburukan itu dibangun dari suudzon gitu. Ya. Tidak perlu kita panjang-panjang lah cerita mengenai. Tapi intinya harus husnudzon. Nah, bayangkan itu, kalau suudzon itu kok kepada Allah. Wah, itu kayak apa itu? Ya. Waduh lah, aku ini tewas tenanan oleh aku ibadah. Engko gek-gek Gusti Allah ki wis nakdirke aku mlebu neraka. Wis nek ono rasa ibadah wae wis. Ya. Tewas aku ibadah nek wis tak takdir ngono ngopo? Itu akibat dari suudzon. Allah gek Gusti Allah iki pancen wis nakdirke aku umurku pendek ya. Iki lara aku daripada dadak usaha daripada dadak berobat. Lah nek Gusti Allah pancen wis nakdirke nggo apa wis. Wis nek ora usah berobat wae wis. Akibat dari suudzon. Jadi jangan suudzon. Kita harus optimis.
ya, bahwa Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, kalau kita sudah husnudzon, nanti yang muncul aura positif, energi positif, ya. Oh, Allah ini baru mencoba saya sakit, tapi Allah memberikan janji kalau kita mau berobat, ya, sembuh. Likul lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ya. Nah, berarti kita lalu terpacu untuk berobat. Nah, kalau kita sudah berobat, kemungkinan sembuhnya menjadi besar atau menjadi kecil kalau berobat? Menjadi besar. Ya. Jadi makanya Allah kemudian lalu menyatakan dalam hadis qudsi begini, ana inda dhonni abdi bi. Masya Allah. Aku itu tergantung sangka-sangka hambaku. Jadi kalau hambaku kok menyangka aku jelek, yang terjadi ya jelek. Karena apa? Lalu orang kalau sudah tadi itu kan ya, kalau sudah berprasangka buruk itu pasti kemudian seluruh hal itu akan mengikuti keburukan itu. Tapi kalau berprasangka baik, maka seluruh hal juga akan menuju pada kebaikan. Makanya dalam surat Al-Lail itu kan Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi barang siapa yang memberi dan juga bertakwa, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan juga bersedekah dengan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalan menuju kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan barang siapa yang bakhil, ya, wastaghna merasa kaya, lalu kemudian wa kadzdzaba bil husna, dan juga mendustakan dengan kebaikan, fasanuyassirhu lil usra, akan dimudahkan menuju kepada kesulitan. Jadi semuanya itu akan membawa kepada hal-hal yang tergantung dari sangka-sangka hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya misalnya tadi itu, ya. Misalnya kalau kita berbuat salah, lalu punya dosa, ya kita husnudzon. Husnudzon kalau dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita husnudzon dosa kita akan diampuni Allah, berarti kita kemudian lalu ada upaya untuk melakukan taubat. Begitu. Jadi ini manfaat dari husnudzon, ya, yang itu sekali lagi didasarkan pada keyakinan kita akan rasa optimisme, rasa harap, rasa rojak terhadap rahmat dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan rahmat Allah ini tidak hanya terkait dengan persoalan dosa, ya. Memang yang terkait banyak dibicarakan terkait dengan persoalan dosa. Jadi jangan sampai kita itu merasa lalu pesimistik meskipun dosa kita itu sebesar apapun. Ya. Jadi Allah itu rahmatnya lebih luas dibandingkan dengan dosa seberapapun yang kita punya. Ya. Kalau dosa kita itu sak laut, ya, rahmatnya Allah itu, ampunan Allah itu ya melebihi itu semua. Kalau dosa kita itu sak padang pasir, ya rahmat Allah, ya ampunan Allah itu juga melebihi itu semua. Sehingga intinya kita harus merasa optimistik tadi. Nah, nuwun sewu ibu-ibu yang saya muliakan, nah terkait dengan rahmat Allah ini juga menyangkut banyak segi kehidupan yang lain. Ya. Misalnya tadi sudah saya singgung persoalan rezeki misalnya. Dan misalnya kita itu kadung di
Jarine ning hadis iki diceritake wong kuwi nak wis usia 4 bulan dalam kandungan ditetapkan rezekinya. Dan aku ditetapke piye terusan? Dan aku ditetapke wis miskin terus piye? Nah, kalau kemudian lalu wes nak ngono wes rasanya nyambut gawe ya. Lah nak sepanjang takdire lah. Salah kalau begitu ya. Jadi bahwa sudah ditetapkan itu jelas benar karena memang itu dalam hadis Nabi dijelaskan seperti itu. Tetapi persoalannya sebagaimana dulu sudah pernah kita bahas di dalam keimanan kita pada takdir itu. Apa yang menjadi ketetapan Allah itu kan tidak pernah kita ketahui. Sesungguhnya apa itu yang menjadi ketetapan Allah? Apakah kita menjadi begini, begitu, beginu itu kan di luar pengetahuan kita. Nah, yang kita tahu terkait dengan apa yang menjadi ketetapan Allah itu ya janji-janji Allah itu. Kalau kamu begini akan begini. Kalau kamu begini akan begini. Kalau kamu begini akan beginilah. Itu yang kita ketahui. Oleh karena itu makanya sekali lagi justru kita harus mengembangkan sikap optimisme ini, sikap rojak ini, berharap ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sekali lagi Maha Rahman, Maha Rahim, Maha kasih sayang, Maha luas rahmatnya itu tadi. Jadi dengan begitu lalu sikap kita yang benar ya, Allah itu Maha pemberi rezeki. Itu harus kita yakini. Ya. Allah itu Ar-Razzaq. Ya. Loh, wong sampai yang binatang melata saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi wala fis sama'i. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ya. Ya. Jadi sekali lagi ayat pertama di dalam surat yang ke-12 itu ya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seluruh binatang yang melata itu kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Loh, apalagi menungso. Dijamin Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Sehingga ya kita harus optimistik, kita harus yakin. Ya. Nah, adapun persoalan kaya dan tidak kaya itu persoalan lagi. Tapi bahwa Allah menjamin rezeki itu harus kita yakini. Dan pasti kalau kita mau berusaha, Allah akan memberikan rezeki itu kepada kita. Jadi sekali lagi harus dibangun sikap optimisme. Apalagi misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sakit misalnya. Sakit itu harus optimistik. Apapun penyakitnya. Katakanlah penyakit yang coro gampangannya wis di vonis oleh dokter sekalipun harus optimistik. Wong nyatanya vonis dokter itu ya tidak semuanya benar. Bahkan yang tidak divonis apa-apa kemudian meninggal juga banyak. Jadi harus optimistik kita. Saya sudah pernah atau bahkan mungkin tidak hanya sekali 2 kali pernah menyampaikan satu kasus seorang ibu yang sakit koma sampai berbulan-bulan di rumah sakit ya. Sampai suaminya putus asa dan kemudian sudah tidak punya harapan, lalu sampai minta untuk disahkan eutanasia kepada istrinya itu. Sampai menghadiri gedung DPR apa segala ya. Ya tapi usaha kayak apa ya, pemerintah tidak mungkin mengizinkan mengubah undang-undang, mau itu undang-undang kok kemudian lalu diubah begitu saja. Untuk istrinya ini boleh, itu tidak begitu. Tetap tidak boleh. Apa yang terjadi kemudian? Itu diberitakan lalu kemudian ternyata sadar dan sembuh. Coba kalau misalnya itu sudah terlanjur di eutanasia, kan bablas. Masya Allah. Cerita lagi Prof. Amin Syukur. Prof. Amin Syukur itu jenengan pirsa saya kira ya sudah pernah dengar ceritanya ya. Itu sudah divonis oleh dokter tidak bertahan 3 bulan aja tidak bisa. Malah istrinya waktu itu masih sehat kemudian kena dan kemudian akhirnya sampai kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Prof. Amin sampai sekarang masih sehat. Jadi ya harus tetap optimis apapun sakit kita ya. Karena memang sekali lagi
Allah yang kemudian memang mengatur itu semua. Sehingga kita lalu ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk problem-problem kehidupan yang lain. Ya. Problem apa saja yang kita miliki, masalah apa saja yang kita hadapi, intinya kita ini karena punya Allah Subhanahu wa taala, zat yang memang memiliki kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, ya kita sepenuhnya lalu semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan harapan yang optimistik tadi itu, ya. Sehingga dengan harapan yang optimistik itu lalu kemudian Allah kemudian ya apa namanya bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kita. Ya. Wong Allah itu sekali lagi ketentuan-ketentuannya tidak pernah kita ketahui sebelumnya, tetapi Allah memberikan janji-janji. Ya. Tadi itu misalnya janji dalam surat Al-Lail tadi itu. Ya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah ini apa namanya janji-janji yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi janji-janji yang sifatnya umum, misalnya barang siapa yang bertakwa maka Allah akan memudahkan seluruh urusannya. Barang siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap seluruh persoalan atau masalah yang dihadapinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah menjanjikan akan memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Nah, tentu saja memang kemudian lalu optimisme itu, harapan itu lalu tidak berhenti pada harapan, tidak berhenti pada optimisme. Optimisme itu, harapan itu lalu kemudian diikuti dengan apa? Usaha, dengan upaya, ya, untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi tadi itu. Ya. Nah, dengan berbagai usaha yang kita lakukan maksimal itulah lalu kemudian Allah mengantarkan kita untuk bisa mengatasi berbagai masalah-masalah kita itu. Jadi itulah kira-kira mekanismenya, ya. Jadi dengan adanya rasa optimisme kita lalu kemudian berusaha, dengan berusaha itulah lalu kemudian Allah memberikan kemudahan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi jangan lupa, ya, karena Allah itu maha kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Sehingga usaha kita itu sendiri ya tetap hanya sebatas usaha. Dalam pengertian apa? Ya nanti segala sesuatunya akhirnya Allah yang menentukan. Makanya di dalam Islam di samping ada khauf, ada roja, ada harapan, ada usaha, tetapi juga harus ada tawakal. Ya, jadi beragama itu harus lengkap gitu loh. Jadi jangan kemudian tawakal toh nggak pernah berusaha, atau berusaha toh nggak pernah tawakal. Jadi ini kelengkapan di dalam hidup beragama. Sehingga kalau orang itu bisa seperti itu, masya Allah, hidup itu menjadi nikmat insya Allah. Ya, jadi ketika ada masalah tetap berusaha untuk mengatasinya. Ya, nah, dengan usaha itu insya Allah Allah memberikan jalan keluar. Yang terbaik tentu saja harapan kita. Dan yang terbaik itu sekali lagi ya kalau dipilihkan Allah ya mudah-mudahan yang terbaik itu ya jalan yang benar ya, yang tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatasi masalah dengan masalah lagi. Nah, ini yang apa namanya kita harapkan.
Nah inilah beberapa hal ya, yang memang sekali lagi saling berkaitan ya, saling berkaitan ajaran Islam itu. Ya, tidak kemudian lalu berat di salah satu ajaran dah. Ya. Jadi kalau kita memahami agama dengan baik, insya Allah kita menjadi orang yang seimbang, orang yang orang yang eh, komplit di dalam beragama, tidak hanya sepotong-sepotong, tidak hanya mengambil satu sisi ajaran yang itu kadang-kadang kemudian lalu membawa juga pemahaman yang salah sehingga kemudian lalu kita jatuh kepada cara kerja yang salah juga. Ya, contoh tadi itu paling gampang yang tadi saya contohkan di awal tadi itu. Ya, di dalam Islam itu ada khauf, ada roja, ya, ada rasa takut, tapi juga ada rasa berharap. Kalau takut tok, wah jangan. Kalau takut tok itu seakan-akan Allah maha kejam, padahal Allah ada maha rahman dan maha rahim. Gitu loh. Jadi nyaman jadinya beragama. Kalau Allah itu betul maha dahsyat siksanya, ya. Jadi maha sakit siksanya, ya. Tapi Allah itu juga maha luas kasihnya. Ya, jadi imbang begitu, ya. Betul Allah itu menyarankan berusaha, tapi juga ingat usaha itu bukan segala-galanya, karena memang Allah di situ ada unsur kuasaannya itu bebas kehendaknya itu, sehingga ya Allah tidak selalu memang kemudian lalu pasti kemudian mengikuti hukum-hukum sebagaimana yang kemudian lalu difahami oleh katakanlah tadi ya, kalau usaha pasti tidak ada. Semuanya kembali kepada tergantung Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa saja usaha gagal dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemudian usaha kok gagal, ya kita tadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu lalu sekali lagi kemudian hidup kita itu menjadi nyaman. Ya. Oleh karena itu sekali lagi sifat rojak ini mengarahkan kita kepada berusaha, tetapi usaha itu sendiri nanti juga kemudian harus kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti setelah cabang iman yang khauf dan roja ini, nanti kemudian yang nomor 14 kalau tidak salah itu ya. Nomor 13 ya berarti ya. Itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah ini itu kita akan masuk kepada cabang iman yang bertawakal. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang ya, kita akan kaji cabang iman bertawakal. Ya. Itu saya kira ibu-ibu ya yang bisa sampaikan untuk sore ini, melengkapi pembahasan tentang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan cabang iman yang nomor 12 yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, dengan tambahan penjelasan tadi itu mudah-mudahan semakin bisa difahami dan semakin lengkap, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi perasaan kuat harapannya kepada Allah ini, ya. Bersifat roja, dalam bahasa Arabnya roja, ya, roja, bukan rujak ya, roja, bukan rojak, rojak, jak, ya, rojak, bukan rojak, ya. Bukan rozak, bukan ya, rojak, ya. Rojak itu berharap, lawannya khauf.
terlalu takut, ya takut. Gitu. Nah, antara khauf dan roja ini harus imbang di dalam diri kita supaya ibarat burung itu tidak sengkleh, tidak hanya satu sayap saja. Kalau hanya satu saja bisa sengkleh. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya masih ada waktu, tidak tahu maghribnya jam berapa. Ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau saat ini ada pertanyaan, monggo, monggo Bu Hedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip tadi masalah sakit itu harus berusaha ya. Yeah. Sekarang kalau sembuh itu orang tuh lupa pada Allah malah yang ingat aku lorong ini marinya karena dokter. Yeah. Ini hal yang sebenarnya ini salah atau betul? Iya. Iya. Baik, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita itu memang terkait dengan persoalan apa menghadapi musibah itu sikapnya itu kan macam-macam, ya, macam-macam. Ada orang itu ketika menghadapi musibah itu justru baru ingat Allah. Kalau tidak ada musibah itu kalau lagi sedang itu wah lupa, Allah lupa. Ya. Dalam kesadarannya tidak ada Allah itu. Kalau sedang sehat gitu tidak ada Allah itu. Ya. Tapi kalau baru kena musibah baru ingat Allah. Baru merintih-rintih kepada Allah. Ya lumayan ya daripada senang ya tidak ingat, sakit juga tidak. Jadi mas apik janjian mas apik. Tapi yo itu tadi berarti baru separuh berarti itu baru separuh. Mestinya ya ingat Allah ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan mendapatkan nikmat, dalam keadaan musibah. Tapi juga ada sebaliknya. Orang itu ingat Allah, bersyukur, senang, beribadah kalau dapat nikmat. Tapi kalau dapat musibah, dia malah lupa dengan Allah, malah kadang-kadang malah maido Gusti Allah. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Ya. Jadi ada orang loh, aku padahal wis salat, wis zakat, wis ngaji, wis apik lho, aku wis dicoba kok yang ini. Lho Gusti Allah karepe piye? Nah, ada enggak yang seperti itu? Jadi malah orang ketika mendapatkan nikmat ingat Gusti Allah, ketika dicoba lupa dengan Allah, bahkan malah tidak hanya lupa, malah dia kemudian nyalake Gusti Allah dan maido Gusti Allah, itu ada yang seperti itu. Ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, sekali lagi yang ideal dalam kondisi apapun kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, ketika sehat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah dan justru karena ingat Allah itulah maka kita berobat tadi itu. Jadi berobat itu adalah bagian dari ibadah kita juga. Karena apa? Berobat itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk berusaha dan itu diperintahkan Allah. Karena apa? Karena Allah itu telah memberikan nyawa kepada kita, kehidupan kepada kita. Kita harus merawat kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kita kemudian lalu dumai awak-awakku dewi loro ya ben mati ya ben ora oleh. Dilarang itu oleh Allah. Kita harus berusaha untuk menjaga kehidupan kita dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Nah idealnya ketika kemudian kok Allah berikan sembuh, ya tetap kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang menyembuhkan. Ya Allah di dalam Al-Quran itu Allah memberikan banyak predikat tentang dirinya itu, di antaranya itu wa idza maridtu fahuwa yashfi.
Kalau aku sakit, ini orang yang beriman itu seandainya dia sakit, itu sadar bahwa dia itu sakit, lalu fahuwa yashfin, Allah lah yang menyembuhkan. Sakit itu yang buat siapa? Allah. Tapi di dalam ayat itu sebagai adab itu tidak kemudian kalau Allah itu memberikan sakit kepadaku, Allah juga yang memberikan, tidak seperti itu. Tapi hanya kalau aku sakit, gitu. Itu adab kepada Allah seperti itu. Ya. Tapi kalau yang lain enggak. Ketika aku lapar, Allah yang memberikan makan. Ketika aku sakit, Allah yang mengobati. Berarti kesadaran kita bahwa Allah yang mengobati itu harus ada dalam pikiran kita. Dokter itu sekali lagi hanya merupakan perantara saja. Perantara Allah menyembuhkan kita. Ya. Dan sembuhnya ya jelas bukan karena dokter. Nyatanya dokter yang kemudian gagal mengobati ya banyak. Dukun mbok hebatnya kaya apa sing jarine kae berhasil, yang gagal juga banyak. Lho nak dukun kok mesti berhasil ya nanti ya padha karo Gusti Allah nah. Dokter nak mesti berhasil padha karo Gusti Allah nah. Justru karena dokter, karena dukun itu manusia yang terbatas, pasti ada yang gagal. Pasti ada yang gagal. Nah, makanya kemudian lalu kesadaran kita ya harus Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena melalui perantaraan dokter, kita juga jangan lupa jasa dokter itu gitu loh. Ya. Jangan dilupakan, kita juga harus berterima kasih kepada dokter. Kita juga harus menyebut dokter, boleh disebut, tapi jangan lupa semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh ya. Jadi kesalahannya kalau sampai kemudian tidak ingat Allah, itu kesalahannya. Ya, tapi kalau dia ingat Allah dan ingat kepada dokter, bagus malah justru kedua-duanya. Wong Allah kan juga mengajarkan ya, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi saya sudah berkali-kali mengaji dalam hal ini, kalau kita itu bersyukur pada Allah itu bukan berarti malah tidak boleh bersyukur pada orang lain. Boleh, tapi jangan hanya berhenti di situ. Ya. Kalau kita mendapatkan apapun dari orang lain, terima kasih ya, boleh. Tapi alhamdulillah, semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya berhenti di makhluk, tapi lalu disambungkan kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, ya jadi itu yang benar. Ya. Nah, kalau kita hanya kemudian berterima kasih pada Allah, tidak berterima kasih pada dokter juga salah. Karena apa? Allah itu menyembuhkannya lewatnya dokter tadi. Makanya dengan dokter kita harus berterima kasih. Ya. Jadi kalau kita dulu sudah pernah kita bahas ya, kalau kita itu mohon hanya kepada Allah, iya karena abudu wa iya karena stain itu, lalu kemudian bukan berarti tidak boleh minta pertolongan pada yang lain. Wong kita itu memang diperintahkan untuk saling tolong menolong selama dalam kebaikan, ya. Ya. Jadi saling menolong, wa ta'awanu 'alal birri. Berarti boleh kan tolong menolong kan? Boleh. Dan kalau ditolong orang kita harus berterima kasih pada yang menolong. Tapi jangan berhenti hanya kepada yang menolong manusia. Kita langsung ingat bahwa pertolongan yang diberikan lewat manusia itu sesungguhnya adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesadaran kita itu selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya kira jelas Bu ya. Ada yang lain? Silakan kalau ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pengajian kita sampai dengan di sini. Dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.